Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di video panduan e-learning UPN Veteran Jakarta. Baik Bapak Ibu dosen sekalian, pada kesempatan kali ini kami akan berbagi bagaimana cara membuat yang pertama adalah upload file, yaitu untuk upload materi, bahan ajar, modul, dan lain sebagainya. Yang kedua, kita akan mencontohkan bagaimana cara membuat label, yaitu menampilkan video di dalam e-learning tanpa harus kita mengupload di dalam e-learning UPN Veteran Jakarta. Yang ketiga, kita akan coba membuat page, yaitu halaman dari website lain di dalam e-learning. Kemudian forum, yaitu ruang diskusi untuk interaktif. Dan terakhir, kita akan mencontohkan bagaimana cara membuat chatting di dalam e-learning, yaitu ruang berdiskusi secara real time. Baik, yang pertama, cara untuk membuat atau mengupload file di dalam e-learning UPN Veteran Jakarta. Sama seperti sebelum-sebelumnya, untuk mengedit mata kuliah, kita perlu menyalakan dulu turn editing on ini ya. Kita klik turn editing on. Baik, misalkan di pertemuan pertama ini, saya ingin menambahkan file materi untuk di pertemuan pertama. Caranya adalah kita klik Add an Activity or Resource. Kemudian kita pilih yang tab Resources dan pilih yang File. Nah, di sini kita bisa mencantumkan di name ini adalah judul dari file yang kita upload. Misalkan saya mengupload di sini materi 1 tentang pengantar manajemen biaya misalkan. Kemudian ini adalah deskripsinya, bisa kita isi, bisa tidak, bisa juga tidak, ini tergantung kebutuhan. Kemudian ini adalah file yang ingin kita berikan kepada mahasiswa. Ya, di sini adalah menu untuk mengupload filenya. Kita bisa tambahkan filenya dari dokumen atau dari folder yang ada di dalam komputer kita. Misalkan saya ingin menambahkan file VVT ini untuk pertemuan pertama, maka saya drag, kemudian simpan ya di dalam kotak yang berwarna biru ini, kemudian dilepas dragnya. Ditunggu sampai dengan selesai uploadnya. Nah, kalau sudah muncul seperti ini berarti kita sudah berhasil mengupload file PPT kita ke dalam e-learning. Setelah itu bisa kita save and return to course. Oke, di sini sudah muncul satu materi yang sudah saya upload tadi, yaitu PPT terkait dengan pengantar manajemen biaya. Yang kedua, yaitu kita akan mencoba membuat label. Label ini adalah sebuah menu di dalam e-learning untuk menampilkan video yang berasal dari sumber yang ada di luar e-learning ya. Misalkan kita ingin menambahkan video yang berasal dari YouTube, video pembelajaran dari YouTube. Misalkan saya ingin menambahkan video ini yang berasal dari YouTube, saya klik kanan, kemudian saya copy link address-nya. Kemudian kita masuk lagi ke e-learning UPN Veteran Jakartanya. Nah, di sini kita sama seperti tadi, add an activity or resource. Kemudian kita pilih di sininya adalah resources, tab resources, dan pilih label. Baik, misalkan di sini kita ketik terlebih dahulu informasi untuk mahasiswa. Untuk mahasiswa misalkan silahkan disimak dan dicatat materi dalam video pembelajaran ini. Kemudian di bawahnya kita akan sematkan link yang berasal dari video YouTube tadi ya. Kita bisa masuk ke video YouTube-nya, kemudian kita klik kanan di videonya, kemudian copy link address. Kita baru masuk ke e-learning-nya kembali. Nah, di sini ada pilihan link ya. Silahkan dipilih pilihan linknya. Kemudian kita paste di sini
link video yang berasal dari YouTube tadi. Kemudian kita pilih create link. Oke, di sini sudah ada video yang berasal dari YouTube yang tadi kita tambahkan. Ya. Kemudian kita bisa save and return to course. Nah, di sini sudah ada video yang tadi kita ambil dari YouTube ya. Sudah ada videonya. Misalkan saya ingin fly di sini. Oke. Ini sudah bisa kita simak videonya secara langsung di dalam e-learning tanpa kita harus menguploadnya di dalam e-learning ya. Asalkan ini ada di dalam website lain, misalkan penyedia video lain, misalkan di dalam YouTube, di dalam video.com dan lain sebagainya. Nah, itu adalah kegunaan dari pembuatan label. Yang kedua, kita akan coba membuat page atau halaman ya. Ini adalah menu di dalam e-learning untuk menambahkan halaman yang berasal dari website lain. Sama seperti tadi caranya, kita klik add an activity or resource. Kemudian kita pilih resource dan pilih page ya. Kita pilih resource, kemudian kita pilih page atau halaman. Baik, di sini kita bisa isi judul dari halaman ini, misalkan jurnal terkait manajemen biaya. Ya, deskripsi ini boleh diisi atau tidak. Yang penting kita mengisi di page kontennya ini ya. Misalkan saya ingin memberikan jurnal kepada mahasiswa sebagai literatur pendukung yang mendukung terkait dengan pengantar manajemen dari website lain. Misalkan saya ambil dari websitenya jurnal yang terindeks Scopus, misalkan ini. Nah, saya ingin mahasiswa membaca ini, maka saya pilih di sini adalah linknya, saya copy. Kemudian saya masukkan di sini, linknya sama seperti tadi. Link, kemudian paste di sini dan create link. Baik, setelah itu kita bisa centang ininya ya. Kita bisa centang ketiga ini. Kemudian kita save and return to course. Baik, ini adalah halaman atau page yang tadi kita buat ya. Ini kalau kita klik, kita akan langsung diarahkan menuju website yang tadi kita cantumkan linknya ya. Nah, dia akan otomatis masuk ke halaman jurnal yang tadi kita sematkan linknya di dalam e-learning. Itu adalah kegunaan dari menu atau fitur page di dalam e-learning UPN Veteran Jakarta. Yang selanjutnya adalah kita akan mencontohkan cara membuat forum. Ini adalah semacam ruang diskusi antara dosen dengan mahasiswa secara interaktif. Bisa dilakukan dalam jangka waktu tertentu, misalkan selama 1 hari, misalkan atau 2 hari selama 1 minggu. Ya, ini waktunya bisa kita batasi dan jenis-jenis forumnya juga bisa kita tentukan sesuai dengan kebutuhan kita. Cara untuk membuat forum sama seperti tadi, kita pilih add an activity or resource. Kemudian kita pilih di sini adalah aktivitas atau activity ya. Kemudian kita pilih forum. Kita isikan di sini jenis forumnya atau nama forumnya, misalkan diskusi kelompok. Deskripsinya bisa kita isi di sini terkait dengan arahan dari dosen bagaimana cara diskusi kelompoknya, berapa lama waktunya misalkan ya. Misalkan di sini kita isikan Oke, setelah kita isi deskripsinya, kita di sini ada pilihan display description on course page. Ini bisa kita klik agar deskripsi ini bisa muncul di halaman depan dari mata kuliah kita. Ya.
Kemudian ada forum tip. Di sini ada beberapa jenis yang seperti yang tadi saya sebutkan. Di sini ada beberapa jenis forum yang tersedia di dalam e-learning. Ini bisa disesuaikan dengan tujuan atau kebutuhan dari diskusi kita. Di antaranya di sini ada jenis single simple discussion, each person post one discussion, Q&A forum, standard forum, display in a blog-like format, ya, standard forum for general use. Ya. Di sini untuk penjelasan dari setiap jenis-jenis forum ini ada di kita bisa klik di yang tanda tanya ini. Ya. Sini ada penjelasan apa itu a single simple discussion, apa itu each person post one discussion. Kita bisa pelajari di sini ya. Silahkan disesuaikan mana yang paling sesuai dengan kebutuhan diskusi yang Bapak Ibu selenggarakan. Misalkan saya ingin menggunakan yang each person post one discussion. Ya. Ini jenis forum di mana setiap mahasiswa bisa memposting satu tema diskusi dan mahasiswa lain bisa ikut bergabung di tema diskusi tersebut. Jadi di sini sifatnya bebas setiap mahasiswa untuk membuat satu tema diskusi masing-masing, ya. Kemudian di sini ada availability, kita bisa tentukan kapan batas akhir diskusinya. Misalkan saya batasi tanggal 28 30 Juli jam 18.00 misalkan. Ya. Kemudian kita centang enable-nya agar ini aktif due date-nya. Artinya deadline diskusinya sampai dengan tanggal 30 Juli jam 18.00. Cut off date ini adalah untuk memberikan waktu tambahan. Misalkan kita berikan waktu tambahan sampai dengan jam 19.00, maka kita pilih ininya 30 Juli jam 19.00. Kita berikan tambahan waktu 1 jam untuk memberikan waktu kepada mahasiswa yang mengalami terkendala jaringan. Ya, ini adalah penambahan waktunya. Di sini ada beberapa pilihan menu lagi, tetapi yang saya jelaskan di sini adalah yang sifatnya prinsip ya, yang sifatnya perlu diisi di dalam pembuatan forum ini. Untuk fitur-fitur lainnya bisa dipelajari ya, dikembangkan lagi sesuai dengan kebutuhan Bapak Ibu sekalian. Baik, kalau sudah kita bisa save and return to course. Oke, di sini sudah ada satu forum diskusi ya. Deskripsinya adalah ini yang tadi kita sudah jelaskan di dalam kolom deskripsinya. Kalau kita klik di dalamnya, ini adalah tampilan dari diskusi kelompoknya. Ini masih kosong ya, karena memang belum ada mahasiswa yang membuat topik di dalam forum diskusi ini. Kalau kita ingin membuat topik sendiri bisa ya, dosen juga bisa membuat topik sendiri. Misalkan kita bertanya apa pengertian dari manajemen biaya, nanti mahasiswa akan ikut di dalam topik tersebut ya, memberikan tanggapannya seperti itu. Begitu juga mahasiswa misalkan ada yang ingin bertanya terkait dengan permasalahan implementasi manajemen biaya di sektor UMKM. Nah, maka dia akan buat topik dan dosen maupun mahasiswa lain bisa ikut menjawab, bisa ikut berdiskusi di dalam topik yang telah dia buat. Ini adalah kegunaan dari menu forum di dalam e-learning UPN Veteran Jakarta. Nah, Bapak Ibu, yang terakhir adalah fitur chat atau chatting yang ada di dalam e-learning UPN Veteran Jakarta. Akan kami coba sharing bagaimana cara membuatnya. Perbedaan dari forum dan perbedaan dari fitur forum dengan chat adalah kalau forum tadi diskusinya bisa kita berikan waktu misalkan 1 hari, 2 hari, atau kita batasi sampai dengan waktu tertentu. Sedangkan kalau chat ini adalah sifatnya real time. Jadi kita batasi, misalkan kita akan chatting pukul 8 sampai dengan pukul 9. Nah, itu akan lebih cocok kalau menggunakan fitur chatting ini. Ya, jadi ini sifatnya sama seperti kita berdiskusi melalui WhatsApp group, ya, sama seperti itu. Hanya ini platformnya menggunakan e-learning UPN Veteran Jakarta. Cara membuatnya sama seperti tadi, kita add an activity or resource.
Kemudian kita pilih yang activities dan pilih yang chat. Misalkan di sini kita namai chatnya itu dengan tanya jawab seputar hasil diskusi kelompok. Silahkan login mulai jam 08.00 sampai dengan 09.00 untuk sesi diskusi. Nah, ini kita checklist agar muncul deskripsinya di halaman depan mata kuliah ya. Oke, kalau sudah diisi deskripsinya, bisa kita save and return the course. Nah, Bapak Ibu, di sini sudah ada satu chat dengan judul tanya jawab seputar hasil diskusi kelompok. Ini adalah deskripsi yang tadi sudah kita buat ya. Silahkan login mulai jam 8 sampai jam 9 untuk sesi diskusi. Ini bentuknya sama seperti kita diskusi melalui WhatsApp group, hanya bedanya ini menggunakan platformnya adalah e-learning UPN Veteran Jakarta. Untuk masuk ke dalam kolom chatnya, kita bisa klik here to enter the chat now. Nah, ini adalah semacam kolom chatnya ya. Ini adalah semacam kolom chatnya. Kalau sudah mahasiswa sudah banyak yang join, maka mereka akan muncul di sini. Nama-nama mahasiswa yang sedang online akan muncul di sini. Kemudian nanti kita bisa tanya jawab di sini secara real time langsung ya. Misalkan kita ingin bertanya apa hasil diskusi kelompok 1 misalkan. Nanti perwakilan kelompok 1 dia akan langsung menjawab, begitu juga kelompok-kelompok yang lainnya. Jadi sekali lagi kalau kolom chatting ini adalah lebih cocok untuk diskusi yang ingin kita selenggarakan secara real time, secara langsung ya. Dan mahasiswa harus mengetahui kapan mereka harus login dan kapan batas waktu untuk berdiskusi ini. Kalau sudah selesai bisa kita close. Baik, sekian Bapak Ibu dosen sekalian. Tadi sudah kita mempelajari bagaimana cara mengupload file, kemudian membuat label, yaitu mencantumkan video yang berasal dari YouTube ke dalam e-learning tanpa harus kita mengupload video tersebut, kemudian membuat page atau halaman, membuat diskusi kelompok melalui fitur forum, dan diskusi kelompok melalui fitur chatting. Sekian untuk video tutorial kali ini, semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.